Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Menjelaskannya dari kelompok 1 menggunakan metode ceramah. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Iklimah tentang Arab sebelum mengenal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan Arab sebelum Islam. Mekah adalah sebuah kota yang sangat terpenting dan sangat terkenal di antara kota-kota negara Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui oleh jalur perdagangan yang sangat ramai yang menghubungkan antara Yaman dan Syria. Dengan adanya Ka'bah di tengah-tengahnya, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab. Agama dan masyarakat Arab ketika itu mencerminkan realitas kesuksesan masyarakat Jazariyah Arab dengan luas 1 mil persegi. Sebagian besar daerah Jazariyah Arab adalah padang pasir Sahara yang terletak di tengah dan memiliki keadaan sifat yang berbeda-beda. Selanjutnya, Ka'bah pada masa sebelum Islam sudah menjadi tempat yang disucikan dan banyak dikunjungi oleh penganut-penganut agama asli Mekah dan orang Yahudi yang bermukim di sekitarnya. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial bangsa Arab. Kehidupan sosial bangsa Arab pada masa itu terkenal dengan syair-syairnya. Nah, syair di sini adalah sebuah seni yang paling indah yang mana sangat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan di daerah Arab menjelang kebangkitan Islam. Berasal dari pengaruh budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih awal maju daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Pengaruh tersebut masuk ke Jazariyah Arab melalui beberapa jalur perdagangan. Di antaranya ialah melalui hubungan dagangan dengan bangsa lain, melalui kerajaan-kerajaan, terus melalui dan masuknya misi Yahudi dan Kristen. Walaupun Kristen dan Yahudi itu dia masuk ke Jazariyah Arab, tapi agama yang dianut itu masih agama yang asli. Jadi percayanya kepada dewa yang diwujudkan dengan berhala dan patung. Selanjutnya yaitu pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang riwayat kehidupan Nabi. Oke, yang pertama yang saya akan terangkan yaitu masa sebelum nubuat dan yang kedua yaitu masa nubuat. Sebelum Nabi menjadi Rasul, ya di sini saya ambil poin-poinnya saja. Nabi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal di Sirah Nabawiyah. Kalau di makalah itu 12 Rabiul Awal. Nah, setelah tahun gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Lalu kemudian Nabi disusukan. Orang yang pertama menyusukan Nabi itu adalah Suwaibah, yaitu mantan budak dari Abu Lahab. Lalu barulah kemudian Nabi disusukan ke Halimatus Sa'diyah karena pada saat itu Nabi dalam keadaan yatim piatu. Lalu Nabi diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib selama kurang lebih 2 tahun. Setelah Abdul Muthalib wafat, Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pada usia sekitar 12 tahun itu Nabi Muhammad itu diajak berdagang oleh pamannya itu ke Syam. Ketika sampai di tengah perjalanan itu bertemu dengan seorang pendeta. Pendetanya bernama Buhaira. Nah, pendeta itu berkata kepada mereka, inilah Rasul akhir zaman, inilah Rasul utusan Allah yang sesungguhnya. Terus si paman Nabi tadi menjawab pernyataan yang dibuat oleh pendeta tadi. Dari mana engkau tahu wahai pendeta Buhaira? Gitu. Pendeta Buhaira itu menjawab, saya melihat ketika Nabi Muhammad datang ini datang di Aqabah, itu para pepohonan dan bebatuan itu sujud atas kedatangan beliau. Dan saya melihat ada lingkar cincin
di bawah tulang rawan bahu beliau berbentuk apel. Itu yang dijelaskan kitab saya bahwasanya itulah nabi terakhir, itulah nabi akhir zaman. Pulanglah gitu. Pendeta Buhari itu malah menyuruh nabi dan pamannya itu pulang karena apa? Dikhawatirkan nabi akan mengalami penyiksaan yang dihentaskan oleh bangsa Romawi dan Yahudi. Akhirnya nabi dan pamannya tadi pulang. Lalu setelah nabi berusia 25 tahun, beliau mengadakan ekspansi dagang ke Syam yang dimana barang dagangannya itu bermodalkan dari Khadijah binti Khuwailid. Nah, akibat dari jujurnya sifat Nabi, tanggung jawabnya sifat Nabi, amanahnya sifat Nabi, akhirnya Khadijah itu menimbulkan rasa ingin memiliki gitu loh. Nah, akhirnya dipinanglah Rasulullah oleh Siti Khadijah. Pada saat itu Rasulullah berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Akhirnya berkat pernikahan mereka dianugerahi 6 orang anak, 2 orang putra dan 4 orang putri. Nah, putranya bernama Abdullah dan Qasim, yang dua-duanya ini sudah meninggal sejak kecil. Lalu putrinya yang 4, yang pertama itu ada Zainab, yang kedua ada Ruqayyah, yang ketiga ada Ummi Kulsum, dan yang keempat ada Fatimah. Semuanya ini meninggal kecuali Fatimah. Yang tersisa hanya Fatimah dari anak dari Siti Khadijah dan Nabi Muhammad tadi. Yang tersisa hanya Fatimah. Fatimah yang setia menemani Nabi hingga akhirnya beliau wafat. Itu sebelum masa kenabian. Nah, masuklah sekarang ke masa kenabian, di mana pada saat ini ada 2 fase. Ada fase Mekah dan ada fase Madinah. Di fase Mekah itu turun wahyu yang pertama, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Lalu turun lagi wahyu kedua, namun setelah wahyu kedua turun itu ada senggang waktu. Jadi belum ada wahyu turun hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu lagi, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-5 yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu diperintahkan untuk berdakwah dan menjalankan perintah Allah. Nah, mulai dari sini Rasulullah melakukan strategi dakwah. Yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua dengan cara terang-terangan. Yang pertama, cara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah mulai mendakwahkan kepada kerabat-kerabat, kepada kawan-kawan karib beliau seperti istri beliau sendiri, Khadijah binti Khuwailid. Lalu ada Ali bin Abi Thalib, kemenakan beliau sendiri. Lalu ada Zaid bin Harisah, yaitu mantan budak beliau. Lalu ada Abu Bakar, itu kawan karib beliau. Dan yang terakhir itu ada Bilal bin Rabah yang Bilal ini adalah budak yang dibeli oleh Abu Bakar. Hingga 5 orang ini berhasil masuk Islam pertama kali yang kita kenal dengan istilah As-Sabiqun. Lalu setelah itu Rasulullah berusaha mendakwahkan secara terang-terangan. Nah, pada terang-terangan ini kalangan yang beliau dakwahkan itu di lapisan masyarakat. Jadi semua masyarakat tahu ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi masyarakat tahu hingga akhirnya kaum kafir Quraisy Mekah itu tidak terima ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Karena apa? Mereka tidak meyakini adanya hari akhir, mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, dan mereka itu tidak percaya apa yang disampaikan, ajaran-ajaran yang benar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka itu tidak percaya sama sekali. Hingga akhirnya muncullah inisiatif beliau untuk hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah ini ada 2 penduduk, yang pertama Arab dan Yahudi. Nah, 2 penduduk ini tuh saling berseteru, di mana penduduk Yahudi itu menghasut suku Aus dan Khazraj untuk berperang. Nah, hingga akhirnya mereka berperang. Terjadilah perang Bu'as yang terjadi pada tahun 618 Masehi. Pada saat itu mereka saling bertempur satu sama lain hingga akhirnya berakhir dengan damai. Nah, suatu ketika suku Khazraj itu ingin berkunjung ke Mekah. Nah, ketika mereka sampai di Mekah, mereka itu didakwahi oleh Rasulullah. Inilah ajaran yang sesungguhnya, inilah ajaran yang benar, inilah ajaran yang
turun dari langit yang benar-benar keberadaannya gitu. Akhirnya suku Hazrat itu tertarik apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, hingga akhirnya mereka ingin berinisiatif untuk mengikuti Nabi Muhammad. Nah, keinginan suku Hazrat untuk mengikuti Nabi Muhammad tadi itu terdengar oleh Abu Jahal, hingga Abu Jahal itu geram ingin melakukan strategi untuk membunuh Nabi Muhammad, hingga akhirnya terjadilah itu strategi yang dibentuk oleh Abu Jahal. Dia ingin membunuh Nabi Muhammad dengan perwakilan beberapa pemuda dari beberapa bani. Oleh karena itu terkepunglah rumah Nabi Muhammad pada malam hari. Nah, tetapi Nabi Muhammad juga tak kalah menyiapkan strategi untuk menyiasati Abu Jahal tersebut. Nah, Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidur beliau, hingga akhirnya beliau dan Abu Bakar itu pergi ke keluar rumah yang telah terkepung tadi tanpa sepengetahuan kaum kafir Quraisy tadi, hingga akhirnya mereka pun lolos dan sampailah mereka ke Madinah. Nah, sampainya di Madinah, beliau itu disambut oleh penduduk Yastrib dengan sukacita. Lalu Nabi Muhammad di situ mendirikan dua, yang pertama sosial kemasyarakatan dan yang kedua di bidang politik. Nah, di bidang sosial kemasyarakatan ini Nabi Muhammad itu mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabawi. Nah, lalu yang kedua, Nabi Muhammad mendamaikan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, mereka didamaikan dengan atas dasar iman. Yang kedua, Nabi Muhammad itu memperbolehkan bermuamalah dengan non-Islam. Itu yang di bidang sosial kemasyarakatan. Di bidang politik, Nabi Muhammad itu kan menjabat sebagai rais di negara, bisa disebut kepala pemerintahan lah di suatu negara tersebut. Nah, akhirnya Nabi memberikan kebijakan agar Madinatul Munawwarah itu menjadi kota yang tertib, kota yang bisa diatur sedemikian rupa hingga terkenallah yang sampai sekarang ini dengan sebutan Madinatul Munawwarah. Nah, di situ Nabi Muhammad itu menjadikan masjid sebagai sarana berkomunikasi antara kaum muslimin dan lain-lain. Juga bisa di masjid tersebut diadakan suatu permusyawarahan atau pemecahan masalah jika antara kaum satu dan kaum lain itu terjadi perselisihan. Nah, bisa diartikan masjid saat itu mendominasi, karena selain tempat beribadah, masjid juga sebagai tempat berkumpulnya orang-orang muslim untuk memperkuat iman mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, itu membentuk kepribadian Islam. Kepribadian Islam ini disebut juga Sakiyah Robbaniyah atau Quran yang berjalan, karena ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu menjelma dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam bentuk doktrin dan nilai-nilai yang tertulis, dihafalkan dan kemudian dijadikan sebagai zikir harian semata. Nah, yang kedua itu membentuk keluarga Islam. Keluarga yang bagaimana? Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, yang ketiga itu membentuk masyarakat Islam. Masyarakat Islam itu yang bagaimana? Yaitu yang mencintai nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah sehingga tegak di muka bumi. Mereka menjauhi kemusyrikan, menegakkan sholat, membayar zakat dan puasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi orang yang mampu. Nah, yang keempat itu membentuk khalifah Islamiyah. Islam sebagai sistem akidah, syariah dan akhlak tak akan tegak tanpa adanya kekuasaan atau seorang khalifah. Karena itulah, agar Islam tegak, Rasulullah perlu memiliki basis kekuasaan dan kenegaraan. Maka beliau berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agama Islam dan umatnya, sekaligus merealisasikan hukum Islam. Dan yang terakhir itu menjadi guru dunia. Islam adalah
agama untuk seluruh semesta alam dalam arti seluas-luasnya. Nah, bukan hanya dalam masalah akidah, ibadah, tetapi juga dalam mengurus dan memakmurkan bumi. Islam memimpin dan menjadi guru dunia, guru peradaban yang penuh keindahan dan kegelimangan kasih sayang. Sekian dari kelompok 1. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.